Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan berikutnya, khusus untuk kelas 11 IPS, mungkin ini pertemuan kita yang keempat, sedangkan nanti yang ke IPA adalah yang ketiga. Nah, materinya adalah tentang dinamika kelompok sosial. Oke. Di materi ini saya perlu tekankan sama kalian bahwa ini adalah materi terakhir untuk bab pertama, dan ini adalah untuk materi pekan PH kalian yang besok akan dilaksanakan. Oke. Next, selanjutnya kita akan coba di slide berikutnya. Next, selanjutnya adalah kita bicara tentang deskripsi singkatnya dulu, bahwa masyarakat Indonesia tergolong masyarakat multicultural yang memiliki keragaman etnis, ras, agama, bahasa, profesi, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam masyarakat Indonesia terdapat bermacam-macam kelompok sosial yang didasarkan pada kriteria tertentu. Ada berbagai macam kelompok sosial yang tadi saya sebutkan kriterianya, yang merupakan wujud dari sebuah dinamika sosial. Nanti pertanyaannya adalah apakah dinamika sosial itu, oke? Next. Nah, kemudian kita bicara tentang konsekuensi adanya kelompok sosial. Banyak sekali kelompok sosial yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah ada konsekuensinya atau ada salah satu dampak akibat dari banyaknya kelompok sosial. Yang pertama adalah akulturasi. Oke, akulturasi ini adalah kebudayaan di mana kedua kelompok yang bertemu itu mulai berpadu, kemudian mereka saling mengisi satu dengan yang lain. Contoh realitanya adalah konsekuensi dari masyarakat itu adalah adanya misalnya masjid yang berbentuk seperti kelenteng. Nah, itu adalah salah satu bentuk nyata atau konsekuensi nyata dari banyaknya kelompok sosial di masyarakat, sehingga sebuah masjid itu berpadu dengan kelompok yang lain. Next, yang kedua, konsekuensi yang kedua adalah adanya dominasi. Nah, dominasi ini adalah salah satu bentuk konsekuensi dengan banyaknya atau adanya kelompok sosial. Yang namanya dominasi itu kan adalah satu kelompok ras yang menguasai kelompok-kelompok lainnya. Contoh di sini misalnya ya, saya beri contoh adalah kedatangan bangsa Eropa ke benua Afrika dan benua Asia untuk memperoleh sumber daya alam. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari dominasi. Nah, untuk mendominasi hal tersebut ada berbagai macam caranya. Yang pertama ada genosida. Genosida itu adalah pembunuhan secara sengaja dan sistematis. Contoh yang paling terlihat di genosida ini adalah pada saat zaman Nazi. Oke, di mana ada pembunuhan secara sengaja dan sistematis yang dilakukan oleh anggota-anggota tertentu. Kemudian cara untuk mendominasi yang kedua adalah bisa dengan cara pengusiran. Kemudian yang ketiga dengan cara perbudakan atau dengan cara segregasi, yaitu mencoba memisahkan antara warga kulit putih dengan warga kulit hitam, atau yang sering kalian sebut sebagai politik apartheid, itu yang disebut dengan segregasi. Nah, ini adalah salah satu hal yang berkaitan juga sama faktor dominasi. Next. Kemudian yang ketiga ada paternalisme. Paternalisme di sini adalah satu bentuk dominasi kelompok ras pendatang terhadap pribumi. Jadi para pendatang yang mencoba melakukan dominasi terhadap para penduduk pribumi. Itu yang disebut dengan paternalisme. Nah, kalau fraternalisme yang selanjutnya ini adalah fraternalisme. Fraternalisme itu adalah bentuk dominasi yang kebalikannya, di mana warga pribumi, di mana warga pribumi itu mencoba untuk mendominasi orang-orang yang para pendatang. Itu adalah konsekuensinya. Nah, konsekuensi yang kelima ada menurut Talcott Person, itu yang pertama ada yang disebut sebagai universalisme, partikularisme, dan eksklusivisme. Bicara tentang yang pertama dulu. Sebentar ya. Bicara tentang yang pertama dulu berkaitan dengan universalisme. Universalisme ini sendiri adalah satu paham. Ingat belakangnya sama-sama isme. Belakangnya sama-sama isme. Jadi universalisme ini adalah satu paham di mana masyarakat itu atau satu paham atau satu pandangan di mana masyarakat itu cenderung untuk bisa bersatu dan bergabung dengan masyarakat lain, universal. Kemudian kalau partikularisme, yang partikularisme ini justru adalah kecenderungan di mana seseorang itu hanya akan
berteman, kemudian hanya akan bergabung dengan orang-orang yang berasal dari orang-orang yang identitasnya sama dengan dirinya. Contohnya adalah seperti ini, saya kasih contoh. Contoh misalnya adalah seorang pimpinan perusahaan gitu kan, kemudian dia mau mempekerjakan buruhnya yang berasal dari kampungnya sendiri. Itu adalah salah satu bentuk dari partikularisme, atau orang lain biasanya sebutnya adalah primordialisme. Nah, berbeda dengan yang eksklusivisme. Kalau eksklusivisme ini sama, sebuah paham atau sebuah kecenderungan di mana orang mau untuk memisahkan diri dari masyarakat, jadi eksklusif. Itu contohnya adalah seorang anak atau anak orang kaya misalnya yang hanya mau bergaul dengan seseorang yang memiliki latar belakang sosial ekonomi yang sama. Nah, itu adalah yang eksklusivisme. Next. Nah, ini adalah soal-soal yang harus kalian kerjakan hari ini. Oke, masih ingatkah kalian dengan macam-macam kelompok sosial? Ini sembari saya mengingatkan kalian untuk materi sebelum kalian PH. Jadi ada super job, ada pertanyaan pertama, kemudian pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, pertanyaan kelima, dan pertanyaan ke-6. Oke, jadi ada 6 pertanyaan yang harus kalian jawab untuk tugas yang hari ini. Next. Nah, pertanyaan awal di bab pertama untuk yang hari Jumat nanti kamu juga akan pelajari adalah dinamika kelompok sosial. Apa sih dinamika kelompok sosial? Kalian tinggal lihat bagian berikut. Dinamika kelompok sosial dimulai dari pengertiannya. Nanti kamu akan belajar tentang faktor-faktornya. Kemudian proses perkembangan dari si dinamika sosial itu sendiri. Kemudian nanti faktor itu dibagi dua, ada eksternal dan ada faktor internalnya. Oke. Next, nah ini pengertiannya. Dinamika terbagi atas dua kata, dinamika dan kelompok. Kira dinamika itu kan jelas sesuatu yang bertenaga, berkelanjutan. Atau orang awam biasanya sebut dinamika itu adalah perkembangan. Tidak bisa diam, selalu ada interaksi, itu adalah dinamika. Sedangkan kelompok jelas, satu unit organisasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 2 orang untuk bekerja sama atas dasar kesamaan persepsi atau persamaan kepentingan. Nah, dari dua kata ini, dinamika dan kelompok, maka secara garis besar, dinamika kelompok adalah kehidupan 2 orang atau lebih dalam satu ikatan organisasi yang antar anggotanya saling berinteraksi, sehingga timbul pengaruh tingkah laku secara timbal balik antara individu satu dengan individu yang lainnya. Nah, dalam kehidupan masyarakat yang berdinamika, yang selalu bergerak dan berubah, ada unsur-unsur kelompok sosialnya atau unsur-unsur yang ada pada dinamika kelompok. Yang pertama, unsur tujuan yang ingin dicapai. Jelas sebuah kelompok sosial membentuk sebuah kelompok karena ada tujuannya. Yang kedua, unsur kepemimpinan. Ada orang-orang yang ingin mempertahankan keutuhan kelompok, maka ada kepemimpinan. Yang ketiga, pasti kelompok sosial itu ada yang namanya interaksi yang terjadi di berbagai kelompoknya, sehingga punya satu pandangan untuk menimbulkan situasi atau kondisi. Oke, nah apa saja sih yang bisa menyebabkan terjadi dinamika? Mari kita lihat sama-sama. Jadi tadi ada faktor-faktornya, ini adalah faktornya. Ada 2 faktor ya tadi kita pelajari, internal dan eksternal. Kalau eksternal berarti yang dari luar, dari perubahan situasi bisa mengakibatkan perubahan. Perubahan situasi ekonomi bisa mengakibatkan dinamika atau perkembangan masyarakat. Perubahan politik itu pun juga akan mempengaruhi dinamika di kelompok sosial. Kalau faktor internalnya atau faktor dari dalamnya bisa karena faktor konflik antar anggota, kemudian bisa karena faktor adanya perbedaan kepentingan, bisa karena faktor adanya perbedaan paham. Ini adalah faktor dari dinamika kelompok sosial. Oke, contoh nyata dari perkembangan kelompok sosial akibat dinamika, jelas ada kelompok klan. Apa sih klan? Klan itu adalah garis keturunan. Contoh misalnya ada marga dari masyarakat Sumatera Utara, itu adalah kelompok klan. Kemudian ada kelompok okupasional atau kelompok profesi. IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Pengusaha, Ikatan Advokat, itu adalah bentuk atau nyontoh nyata dari adanya dinamika di masyarakat, yaitu berkaitan sama kelompok profesional. Kemudian ada kelompok volunteer. Kelompok volunteer ini jelas kelompok-kelompok relawan. Nah, adanya kelompok relawan ini biasanya terjadi karena adanya perkembangan di masyarakat pada saat misalnya banjir atau pada saat apapun gejala alam atau masalah alam. Kemudian ada kelompok-kelompok yang mau membantu, itu disebut dengan kelompok volunteer. Kemudian ada masyarakat kita. Dinamika masyarakat kelompok itu dibagi atas 2. Ada masyarakat desa yang disebut rural community dan ada masyarakat perkotaan yang disebut urban community.
Nah, untuk mempertajam pemahaman kalian mengenai dinamika kelompok sosial, nah silakan kalian lihat klip tentang masyarakat Baduy yang sudah saya kasih dan sudah saya share di GC kalian. Nah, apa sih yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah menganalisis klip tersebut atau video tersebut. Dikumpulkannya adalah hari Jumat terakhir, oke, dan setelah itu nanti kita akan GC, kita akan meet gitu, sorry, kita akan meet di situ dan kita akan mencoba mempresentasikan dari analisis tersebut. Nah, ini adalah hal-hal yang harus analisis atau yang harus kalian analisis dari video yang akan nanti kamu tonton di Google Classroom yang sudah saya kasih. Nah, ini adalah rangkumannya. Dinamika kelompok adalah merupakan kehidupan dua orang atau lebih satu ikatan organisasi antar anggota. Faktor pendorongnya tadi ada eksternal, ada internal. Kemudian contoh-contoh nyatanya di masyarakat adalah seperti ini. Oke, thank you. Untuk pembelajaran hari ini, untuk materi hari ini, saya sudah menjelaskan tentang dinamika kelompok sosial, berarti artinya satu bab sudah selesai, dan kita akan bertemu di pekan ulangan atau pekan PH minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.